Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3. Bagi sobat yang ingin melihat Season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter 134.2. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan aksi gabungan dari Tatsumaki dan Genos yang melawan ketangguhan dari Psichos. Genos dan Tatsumaki saling menyelamatkan satu sama lain. Dan setelah Tatsumaki berhasil mengeluarkan para pahlawan dari dalam markas Asosiasi Monster, Tatsumaki pun dapat berkonsentrasi lagi dan dapat fokus menyerang Psichos. Hasilnya Psichos pun nampak dibuat hancur lebur seperti tape. Tak hanya bagian tubuh besarnya, bagian akar Psichos yang berada di bawah tanah pun juga dihancurkan oleh Tatsumaki. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan aksi lanjutan dari Tatsumaki yang terus saja meremas Psichos sampai darahnya habis dan mengering. Namun tiba-tiba tanpa disangka-sangka Tatsumaki kehilangan kendali espernya. Fubuki yang melihat kakaknya dari bawah pun juga terkejut melihat kondisi dari kakaknya. Darah mulai keluar dari dalam hidung, mulut, dan mata Tatsumaki. Genos yang berada di dekat Tatsumaki nampak heran orang sekuat Tatsumaki dapat terluka separah itu. Efek dari terlukanya Tatsumaki itu juga mengakibatkan penghalang yang sebelumnya melindungi para pahlawan juga lama-kelamaan menghilang. Fubuki pun menatap tajam ke arah kakaknya. Jika saat ini jarak gelombang kekuatan Tatsumaki yang dirasakan oleh Fubuki mengalami guncangan dan tak beraturan. Ia pun yang mendapati tubuhnya mengeluarkan cukup banyak darah juga terkejut. Ia nampak menyadari jika kemungkinan besar apa yang dialami oleh tubuhnya itu lantaran ia terlalu berlebihan dalam menggunakan kekuatannya. Dengan melemahnya kemampuan Tatsumaki dalam mengendalikan kekuatannya, hal itu dimanfaatkan dengan baik oleh Psichos yang lagi-lagi ia masih bisa selamat dengan bersembunyi di dalam tubuh Orochi. Kepulan asap mulai dikeluarkan dari atas menara. Untuk mengalihkan perhatian, Psichos kemudian merubah bagian tubuh Orochi menjadi pesawat jet tempur untuk sementara menghindari pertempuran. Lantaran setelah ia mendapatkan serangan mematikan dari Tatsumaki barusan, ia kehabisan cukup banyak darah dan memerlukan darah yang cukup banyak agar ia dapat pulih kembali. Psichos lantas menuju ke arah kota untuk mencari mangsa manusia di sana. Jet pun mulai meluncur. Namun Tatsumaki menyadari jika Psichos masih hidup dan kali ini ia berpencar ke segala penjuru arah untuk mengelabui Tatsumaki. Namun hanya ada satu Psichos yang terbang menjauh di satu sisi. Sedangkan di sisi lain adalah bebatuan yang ia beri energi esper untuk mengelabui Tatsumaki. Nampaknya Psichos telah mempelajari teknik dari Tatsumaki dan menggunakannya langsung untuk menghadapi Tatsumaki. Dalam masa pelariannya, Psichos menyadari suatu hal jika monster kuat seperti Tatsumaki pun memiliki batasan. Keuntungan itulah yang akan ia gunakan untuk melawan Tatsumaki di pertempuran berikutnya. Namun dari sisi Tatsumaki, ia tidak benar-benar tumbang. Ia masih mampu mengeluarkan kemampuan espernya. Dan boom! Kekuatan esper Tatsumaki memancar bagaikan sinar bintang kejora. Psichos yang sebelumnya nampak kegirangan menjadi terkejut lantaran kamuflasenya dapat dihancurkan oleh Tatsumaki. Kemudian Tatsumaki membuat penghalang yang cukup besar, sehingga Psichos tidak dapat menembus penghalang itu dan kabur darinya. Psichos tak dapat menembus penghalang dari Tatsumaki lantaran kali ini Tatsumaki membuat dua lapisan penghalang. Kalaupun Psichos mampu memutar arah penghalang Tatsumaki untuk mengacaukan radarnya, Psichos masih tak dapat menembus penghalang dari Tatsumaki lantaran ia terperangkap di dalam dua lapisan. Psichos kemudian berpikir jika untuk mengeluarkan penghalang yang berukuran cukup besar, Tatsumaki kemungkinan besar akan membutuhkan konsentrasi yang cukup besar. Sehingga jika Psichos menyerang Tatsumaki dengan serangan model apapun, akan sulit dihindari oleh Tatsumaki karena ia fokus pada penghalangnya. Tembakan dari Psichos pun mulai dilancarkan. Dan boom! Serangan dari Psichos itu pun tepat mengenai tubuh mungil dari Tatsumaki. Namun Tatsumaki masih telah menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Serangan Psichos yang mengenai tubuh dari Tatsumaki itu nampaknya hanya mengenai bongkahan batu yang digunakan untuk kamuflase. Dan itu keuntungan besar bagi Tatsumaki.
Lantaran dengan asap pekat yang mengitari sekelilingnya, Tatsumaki dapat mengetahui posisi dari Saikos melalui arah tembakannya. Namun sebelum Tatsumaki menyerang Saikos, muncul tembakan yang mengarah ke arah Saikos. Pesawat yang dikendarai oleh Saikos pun terbakar dan jatuh. Tatsumaki tak tahu dari mana dan siapa yang menyerang Saikos. Dan tak butuh waktu lama, seorang yang menembak Saikos hingga jatuh itu nampaknya adalah Drift Knight. Drift Knight memanfaatkan kotak hitamnya untuk merubahnya menjadi jet tempur yang epik. Setelah mengunci target serangannya, Drift Knight mulai mempersiapkan serangan susulannya ke arah Saikos. Dari bawah, pahlawan kelas S yang menyaksikan kemunculan dari jet tempur yang menyerang musuh pun nampak senang melihatnya. Kemudian setelah diamati lebih mendalam, mereka pun menyadari jika itu adalah Drift Knight yang datang dengan penuh gaya. Kemungkinan Drift Knight datang di waktu itu lantaran ia membaca terlebih dahulu pergerakan dari musuh dan strategi apa yang digunakan musuh dalam bertarung. Sama seperti ia melawan Nyan. Kala itu di saat para pahlawan permukaan dihajar habis-habisan oleh Nyan, Drift Knight tidak turun dan datang membantu, malah justru memperhatikan pergerakan dari Nyan dari atas gedung. Kemungkinan Drift Knight melakukan hal yang sama untuk mengawasi pertarungan Saikos. Saikos yang terjatuh itu pun nampaknya belum kalah dan masih mampu mengendalikan jet Orochinya. Akhirnya Saikos dan Drift Knight pun kejar-kejaran. Kedua pesawat jet yang mereka kendarai memiliki performa yang cukup baik. Walaupun Saikos sudah mendapat serangan dari Drift Knight, pesawat jetnya masih dapat melaju dengan cukup kencang dan menghindari kejaran Drift Knight dengan gocekan. Saikos kemudian berkata kepada Drift Knight jika makhluk rendahan sepertinya tidak akan mampu menentang evolusinya. Evolusi dari Saikos yang berupa visi untuk menjadi satu-satunya makhluk terakhir di bumi dianggap Drift Knight tidak layak untuk berhadapan dengannya. Namun Drift Knight memiliki konsep tersendiri mengenai teori evolusi. Drift Knight sambil mengejar Saikos pun menjelaskan kepada Saikos jika sifat alami dari sebuah evolusi itu adalah persaingan. Dan tanpa diduga, dengan aksi kejar-kejaran antara Saikos dan Drift Knight itu pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan aksi dari Tatsumaki yang sedang meremas Saikos agar garing seperti kerupuk. Namun aksinya itu terhenti lantaran ia telah mencapai batasnya. Hingga hidung, mulut, dan mata Tatsumaki mengeluarkan banyak darah lantaran ia terlalu berlebihan dalam mengeluarkan kekuatan espernya. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Saikos untuk sementara waktu kabur dari Tatsumaki. Lantaran sumber darahnya telah diserap habis oleh Tatsumaki. Namun Tatsumaki tidak tinggal diam melihat Saikos yang kabur. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mengeluarkan pelindung raksasa yang mengakibatkan Saikos terkurung dan tak mampu kabur dari Tatsumaki. Dan kemudian Drift Knight pun muncul dan membantu Tatsumaki menghadapi petinggi asosiasi monster tersebut. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke 134.2. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.